Kita tidak perlu malu untuk meniru nilai-nilai kebajikan yang telah dicontohkan warga Narukan di Rembang, yang masih waras menolak politik uang. Duit ora payu. Sobat Media Indonesia, kita jumpa lagi di program The Editors. Belum lama ini, tepatnya pada 2 Oktober 2022, kita disuguhkan pada peristiwa yang langka bahkan fenomenal. Itu terjadi di Desa Narukan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebuah miniatur dari makna demokrasi modern yang ideal berhasil dicontohkan oleh masyarakat Desa Narukan. Mereka sukses menggelar pemilihan kepala desanya. Masyarakat Desa Narukan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani itu telah menjatuhkan pilihannya kepada Muhammad Umar Faruk yang waktu itu maju sebagai calon kepala desa berhadapan dengan Hani Setiawati yang jadi petahana. Gus Umar, begitu orang memanggilnya, yang dikenal sebagai seorang kiai, akademisi, dan juga perangkat desa, akhirnya memperoleh 1.309 suara yang sah, dan lawannya memperoleh 330 suara. Namun yang menarik di sini, begitu penghitungan suara selesai, Gus Umar diarak oleh para pendukungnya dengan berjalan kaki, diiringi dengan teriakan yel-yel duit ora payu, yang artinya uang tidak laku. Konon, masyarakat Desa Narukan saat menghadapi pilkades tersebut menemukan pihak tertentu yang ingin menyuap mereka agar mencoblos calon dari petahana. Jumlahnya tidak kecil loh, cukup lumayan hingga Rp700.000 setiap suara. Cukuplah untuk uang belanja selama 2 minggu di sebuah desa. Namun mereka menolak. Alasannya, jika mereka terima uang sogokan itu, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Uang belanja 2 minggu itu tidak ada artinya dibandingkan keinginan mereka dalam jangka panjang yang mengharapkan desanya lebih maju dan makmur di bawah kepemimpinan yang baru. Dari cita-cita mulia ini, sebagian besar warga Desa Narukan tetap bersikukuh menjatuhkan pilihannya kepada Gus Umar. Gus Umar sendiri merupakan adik keponakan dari Kiai Haji Ahmad Bahaudin atau yang kita kenal sebagai Gus Baha. Gus Umar sendiri sejauh ini mereka nilai sebagai sosok yang memiliki perilaku jujur, berintegritas, berpengalaman di pemerintahan desa, dan dekat dengan masyarakatnya. Meski warga saat ini dalam kondisi ekonomi yang masih sulit akibat COVID-19, iming-iming uang ratusan ribu itu tetap mereka tolak. Politik uang rupanya tidak menggoyahkan sikap warga Desa Narukan untuk menjatuhkan pilihannya kepada figur pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya. Tentu saja sikap warga yang tidak mau disogok itu ada yang didasari atas kesadaran pribadi, bahwa mereka tidak bisa dibeli. Kita juga tidak menutup mata, tentu ada kerja-kerja politik yang menyadarkan warga bahwa uang bukanlah segalanya, apalagi untuk membeli suara. Yel-yel kemenangan
duit ora payu dari masyarakat desa Narukan di Kabupaten Rembang tersebut, jika kita tarik ke ruang perpolitikan nasional yang lebih luas, ibarat sindiran yang nyata. Pasalnya selama ini kita mengenal dengan adanya money politik, bahkan orang sebut bilang serangan fajar yang selalu terjadi di saat menjelang pemilihan umum, baik itu pemilihan umum di tingkat desa hingga tingkat nasional. Ini juga sudah menjadi rahasia umum. Kita juga bisa buktikan sejauh ini pemilihan umum langsung di tingkat daerah yang sudah terjadi selama ini, ada ratusan pengaduan masyarakat tentang politik uang, baik itu ke Bawaslu daerah maupun Bawaslu pusat. Masyarakat juga sudah tahu kalau pemilu usai, seringkali seorang pemimpin yang menang karena dukungan finansial tadi, baik yang diperoleh sebagai uang pribadi, dari boher atau cukong, mereka akan seketika melupakan kewajibannya kepada masyarakat yang memilihnya tadi. Tak heran banyak kepala daerah yang ditangkap petugas karena melakukan korupsi. Bisa jadi perbuatannya itu untuk mengembalikan modalnya saat pemilu, atau tentu saja sikap keserakahan mereka sendiri. Kita juga tahu banyak juga pemimpin daerah yang korupsi karena memainkan proyek-proyek dengan bohernya sebagai imbal jasa dukungan politik. Yang jelas, politik uang selalu akan berimbas pada buruknya pemerintahan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Lihat saja, saat ini masih banyak daerah yang masyarakatnya miskin secara ekonomi dan buruk di bidang pemajuan pendidikan. Kita juga tahu masih jarang sekali ditemui kepala daerah yang berhasil mengubah kondisi masyarakatnya lebih baik. Meski pilkada langsung sudah dijalankan sejak 2005 setelah era reformasi. Politik uang dalam setiap pemilihan umum sudah saatnya untuk ditinggalkan karena merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah membuat regulasi terkait pemilihan kepala daerah, dari kepala desa hingga gubernur, bahkan pemilihan presiden. Pada Pilkades diatur dengan Permendagri nomor 112 tahun 2014, khususnya pada pasal 30 yang melarang pemberian uang kepada pemilih. Begitupun pada Pilkada Wali Kota dan Bupati yang diatur oleh Peraturan KPU nomor 15 tahun 2015, junto Peraturan KPU nomor 11 tahun 2018. Di regulasi tersebut, politik uang dengan jelas dinyatakan melanggar hukum dan ada sanksinya. Namun harus diakui, selama ini politik uang masih terjadi di setiap pemilu secara masif. Politik uang ibarat candu bagi kontestan. Politik uang ibarat obat mujarab untuk memenangi pemilu. Padahal bagi pemilih atau masyarakat, politik uang adalah racun yang memiliki akibat buruk, bisa dirasakan dalam jangka panjang. Politik uang bisa membuyarkan harapan setiap warga negara untuk menuju cita-cita mulia bangsanya, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja politik uang adalah musuh demokrasi yang sesungguhnya karena mencederai hak politik warga negara.
Fenomena pemilihan kepala desa Narukan di Rembang itu kita lihat ibarat oase, sekaligus pesan moral yang mengingatkan kita bahwa apapun alasannya, politik uang harus ditolak karena dampak buruknya tadi. Banyak pengamat melihat praktik politik uang telah membudaya bagi masyarakat Indonesia. Fenomena ini memang sangat erat kaitannya dengan proses demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia, dari desa hingga ke kancah perpolitikan nasional. Nah, di titik inilah diperlukan gerakan penyadaran yang terus-menerus oleh aktivis pro-demokrasi dan partai politik itu sendiri sebagai lembaga yang sah menjadi peserta pemilu. Dan harus diakui, masyarakat kita secara umum masih sangat rentan terhadap politik uang. Tentu, kita membutuhkan perjuangan yang tidak kenal lelah. Sebab hingga saat ini, hanya satu parpol di Indonesia yang sudah mendeklarasikan diri tanpa mahar dalam setiap pemilu. Ingat, tidak lama lagi kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Di pemilu serentak itu kita memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan DPD, serta 271 kepala daerah. Kita tidak perlu malu untuk meniru nilai-nilai kebajikan yang telah dicontohkan warga Narukan di Rembang, yang masih waras menolak politik uang. Duit ora payu. Wassalam.